Ya, baik. Jadi untuk pembahasan kali ini kita bahas lab 2 ya. Studi kasus penggabungan chain input dan forward. Di kasusnya akan menandai user yang sering sering melakukan ping ke router, kemudian akan dimasukkan ke address list secara dynamic, dan selanjutnya dilakukan blok terhadap user tersebut. Tidak bisa mengakses internet dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi langkahnya seperti berikut. Jadi step yang pertama kita harus membuat firewall filter rule dulu untuk melakukan blok terhadap protokol ICMP ya. Tapi di sini nanti pilihannya bukan drop langsung, tapi nanti akan dimasukkan ke daftar source address list. Jadi ketika kita pilih source address list, maka otomatis akan ada di menu address listnya. Ya, kita lakukan dulu tahap yang pertama ya di sini. Jadi bagi teman-teman yang tadi sudah praktek, kita samakan ya caranya. Kita masuk lagi ke firewall. Nah ini karena sudah ada rule ini ya, kita coba disable dulu. Jadi rule-rule yang tadi kita buat ini kita disable dulu, nonaktifkan. Nah kita angkanya masuk ke IP firewall filter rule di sini ya, sama seperti tadi. Oke, ini menu ini. Kemudian silahkan tambahkan. Nah parameternya sama seperti tadi. Jadi kita pilih chainnya input. Ini untuk menandai traffic yang masuk. Kemudian tujuannya kemana ya? Tujuannya tetap didefinisikan. Itu tujuannya ke router ya. Berarti tadi IP routernya 991, protokolnya sama ICMP ya. Oke, seperti ini. Kemudian di menu action, ini kita pilihnya bukan drop ya, tapi nanti kita tambahkan ke add ya, to source address list ya. Jadi nanti akan menambahkan IP tersebut. Nah, makanya kita pilihnya bukan destination address list, tapi source ya. Jadi sumber IP yang melakukan ping terhadap router tersebut. Nah, nanti kita kasih nama di sini apa address listnya. Misalnya user sering ping ya, ini namanya gitu kan. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada pengaturan timeout-nya. Nanti akan berapa lama ada di address list-nya ya. Nah, kita bisa tentukan di sini. Kalau kita pilih timeout-nya non-dinamik ya, ini biasa tergantung mikrotik ya. Nanti, tapi kalau kita secara spesifik bisa kita tentukan 30 menit misalnya di bloknya. Ya, kita isikan aja seperti ini. 00 30 00. Nah, jadi nanti akan berada di address list selama 30 menit. Jadi otomatis dia akan user tersebut tidak bisa akses internet nantinya selama 30 menit. Jadi pengaturannya semua di sini ya, di action ini. Jadi saya ulangi lagi, caranya masuk ke chain input.
Destination address-nya adalah tujuan IP routernya, protokolnya ICMP, action-nya adalah add source to address list, namanya user sering ping, timeout-nya adalah 30 menit. Kalau sudah, oke. Nah, ini kita coba dulu ya. Kita coba dulu, tes dulu. Kita ping ke router, nah nanti akan muncul di sini nantinya. Nah, ini biar kelihatan, nah ini kan belum ada ya. Ini ada list yang belum ada nih. Nanti akan muncul di sini namanya user sering ping. Tapi nanti simbolnya dynamic seperti ini. Ya. Kita coba, saya coba ping dulu. Ya, ini di Windows ya. Nah, saya ping ke IP routernya 192.168.99.1 ya. Nah, ini berhasil ngeping ke router. Ya, kita lihat di mikrotiknya ya. Nah, di sini terlihat ada user sering ping ya, dengan alamat IP-nya source address-nya 192.168.99.10. Jadi nanti kalau ada user lagi yang ngeping akan muncul di sini user ping juga namanya sama tapi nanti IP-nya yang berbeda ya. Nah, tapi pada proses di sini belum dilakukan blocking dulu, belum. Ini masih di list dulu lah ibaratnya ya, di list masuk ke daftar list. Ini waktunya terlihat di sini, sisa waktunya ya. Nanti akan berkurang terus ya. Nah, pada tahap di sini ketika saya mengakses internet masih bisa. Jadi ketika ping ke Google atau bisa mengakses internet masih bisa ya, karena belum dilakukan blocking. Untuk itu kita harus buat lagi satu rule lagi di sini, di bawahnya nanti di sini ada, yaitu rule untuk melakukan bloknya ya. Jadi caranya nanti kita tambahkan lagi satu rule seperti ini. Sign-nya sama forward ya, sign-nya forward karena melewati router kan. Kemudian yang perlu kita tentukan lagi adalah di menu advance sebenarnya. Kalau untuk rule di menu general cukup ini aja ya, karena nanti akan blok akses internet secara keseluruhan. Nah, di menu advance nanti tentukan dari mana yang akan dibloknya. Itu kita pilih source address list-nya ini ya. Kita pilih dari user sering ping gitu. Kemudian action-nya baru kita pilih adalah di sini baru drop ya. Nah, jadi cuma 3 pengisiannya, sign-nya forward, advance-nya adalah user sering ping, action-nya adalah drop. Oke, seperti ini. Nah, jadi otomatis, ini dia otomatis langsung ngeblok ya. Jadi ketika saya coba akses internet kan di sini, tadi di, nah ini juga pasti dia blok. Ya. Misalnya saya buka lagi satu situs saja di sini ya, ganti situsnya Tokopedia ke Google aja ya, ke Google. Nah, seperti ini. Jadi akan terblok. Kenapa terblok? Karena sudah didaftarkan di user ping tadi di sini. Ya. Nah, di address di sini udah ada. Tapi nanti waktunya hanya 30 menit seperti itu. Nanti setelah 30 menit itu bisa akses lagi. Kenapa? Karena sudah hilang nanti di daftar address list-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi penyelesaiannya hanya menggunakan 2 rule ini saja untuk melakukan proses tersebut ya. Jadi kita pilih sign-nya input dengan action-nya adalah add source to address list. Seperti ini ya. Kemudian tentukan nama address list-nya, timeout-nya berapa, dan terakhir adalah kita pilih atau kita setting sign-nya adalah forward ya. Dengan advance-nya user sering ping, source address-nya sumbernya ini yang akan dibloknya, action-nya adalah drop. Seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya kita in drop-nya tidak dibuat, ya tetap
berarti usernya bisa akses internet ya. Jadi kalau ininya misalnya contoh di disable dulu, pasti ketika kita buka lagi internet ya nanti akan bisa ya, akan apa namanya, nah ini kan bisa otomatis buka lagi situs Google. Nah seperti itu. Karena actionnya tadi dilepas dulu, tapi ini kalau dinyalakan lagi ya nanti akan ikut terlock. Nah itu penyelesaian dari bagaimana langkah studi kasus yang ini ya, lab 2. Kita mengkolaborasikan antara chain input dan forward dengan langkah-langkah seperti berikut.